Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Raihan, saya dari lokal PBAB semester 3. Di sini kita akan membahas tentang pelajaran Al-Qawaidu Asasiyah, yang mana pelajaran ini dalamnya membahas tentang nahwu ya teman-teman. Di sini telah dipaparkan sebuah gambar yang mana gambar ini adalah tentang isim, fi'il, dan huruf. Ada beberapa gambar berikut setelah ini. Baiklah, yang pertama yang kita bahas yaitu tentang isim. Al-ismun ma dalla ala makna fi nafsi ghairi muqtarini di zamani. Isim adalah kata yang menunjukkan pada makna tersendiri dan tidak terikat waktu. Atau bisa diartikan, isim ini adalah kata benda ya teman-teman, yang meliputi manusia, nama-nama, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Nah, di sini teman-teman, isim juga memiliki tanda. Apa saja tanda-tanda isim? Mari kita simak. Yang pertama, kita telah membuat huruf terakhir berharakat tanwin. Yang kedua, huruf pertamanya berupa alif dan lam. Lalu yang ketiga diawali dengan huruf jar. Min, ilaan, ala, fi, lam, dan ba. Lalu yang terakhir didahului oleh huruf nida, yaitu contohnya ya bunayya. Selanjutnya kita akan bahas tentang fi'il ya. Apa itu fi'il? Al-fi'lu ma dalla ala ma'an fi nafsi dari zaman. Fi'il adalah kata yang menunjukkan suatu makna yang berkaitan dengan suatu waktu yang telah lampau dan akan datang. Ya, selanjutnya alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Tanda fi'il ada 5. Yang pertama, dapat dimasuki kode. Yang kedua, dapat dimasuki sin. Yang ketiga, dapat dimasuki oleh saufa. Yang keempat, dapat dimasuki oleh ta ta'nis sakinah. Lalu yang terakhir, dapat dimasuki nun taukid teman-teman. Ya, selanjutnya kita masuk ke al-harfu, yaitu huruf. Al-harfu ma dalla ala ma'an fi ghairi. Huruf adalah kata yang menunjukkan makna kepada suatu yang lain seperti hal, fi, lam, ala, inna, min. Tidak ada tanda-tanda pada huruf yang menjelaskannya, seperti tanda-tanda yang dimiliki oleh isim dan fi'il. Ya, selanjutnya huruf. Huruf ini juga ada pembagiannya teman-teman. Huruf dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, huruf yang khusus masuk ke dalam isim dan ke fi'il. Contohnya huruf jar khusus ke isim. Lalu huruf yang menasabkan isim dan melafalkan khobar khusus ke fi'il. Yang kedua, huruf yang bisa masuk baik ke isim ataupun ke fi'il, seperti huruf ataf. Yang ketiga, huruf istifham. Selanjutnya, ar-rakibatu wa anwa'iha wa i'rabiha. Macam-macam tarkib, jenis, dan i'rabnya. Murakkab yaitu perkataan tersusun yang terdiri dari 2 kalimat atau lebih untuk faedah atau mendapatkan makna, baik faedahnya itu sempurna maupun kurang sempurna. Lalu murakkab terdiri dari 6 macam, yaitu isnadi, idofi, bayani, fi, majazi, dan adadi.
isnadi, yaitu murokkab isnadi. Apa itu murokkab isnadi? Isnadi adalah menghukum suatu pada suatu yang lain atau menyandarkan sesuatu kepada sesuatu yang lain, seperti menghukumi Zuhair pada mujtahid. Contohnya, Zuhair mujtahid. Di sana Zuhair sebagai musnad ilaih, sedangkan mujtahidun sebagai musnad. Lalu mahkum bih dinamakan dengan musnad, sedangkan mahkum bih dinamakan dengan musnad ilaih. Musnad yaitu menghukumi suatu terhadap suatu yang lain. Musnad ilaih tempat menerimanya, sementara hukum pada suatu tersebut. Dan murokkab isnadi dinamakan jumlah juga karena tersusun dari musnad dan musnad ilaih, seperti Muhammad qaimun, Muhammad sebagai musnad ilaih, sedangkan qaimun sebagai musnad. Dan musnad ilaih yaitu fa'il, naibu fa'il, mubtada, isim fa'il nakis, isim huruf yang beramal laisa, isim inna, dan kawan-kawan, dan isim la nakis lil jinsi. Lalu kita masuk ke tanda-tanda rofa. Tanda-tanda rofa ada 4 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama dhammah, yang kedua waw, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Dhammah menjadi tanda asli. Contohnya jaa zaidun, Zaid telah datang. Yang kedua waw sebagai pengganti dhammah. Contohnya az-zaiduna qaimuna. Yang ketiga alif sebagai pengganti dhammah. Contoh az-zaidani qaimani. Yang keempat nun sebagai pengganti dhammah. Contoh yaqtulani, mereka berdua sedang membunuh. Lafaz yang dirofa'kan dengan menggunakan dhammah. Pertama ada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, fi'il mudhari'. Isim mufrad contohnya seperti Zaidun qaimun. Yang kedua jamak taksir, lafaz yang berubah dari bentuk mufradnya. Contohnya kataba menjadi kutubun. Tiga, jamak muannas salim, lafaz yang dijamakkan dengan memakai alif dan ta yang ditambahkan. Contohnya muslimatun, bentuk tunggalnya muslimatun. Yang keempat fi'il mudhari', lafaz yang menunjukkan kejadian atau perbuatan yang sedang berlangsung dan yang akan datang. Contohnya yaqtuluna. Lafaz yang dirofakkan dengan waw. Waw menjadi tanda rofa pada muzakkar salim dan asma wasitta. Yang pertama jamak muzakkar salim. Contohnya jaa az-zaiduna. Yang kedua asma'u wasittah, abu wa akhun wa hamun wa famun wa hanun wa zun. Contohnya jaa abuka. Lafaz yang dirofakkan dengan memakai alif. Alif menjadi tanda khusus pada isim tasniyah, lafaz yang menunjukkan dua dengan memakai alif dan nun pada akhirnya, yaitu bila dalam keadaan rofa. Sedangkan ya dan nun bila dalam keadaan nasab dan jar. Contoh hazani al-kitabani.
lafaz yang dirafa'kan dengan memakai nun. Nun menjadi tanda rafa' itu pada fi'il mudhari' yang bertemu dengan dhamir tasniyah. Contoh, taktulani pada dhamir jamak. Contoh, yaktuluna atau dengan dhamir muannas mukhatabah. Contoh, taktulina. Alamatul jar pertama, harokat kasroh. Harokat kasroh merupakan tanda pengenal yang paling pokok bagi i'rab jar. Sebuah kata yang dibaca jar atau kasroh karena adanya huruf jar, sedangkan huruf jar sendiri itu ada 20, tapi yang sering digunakan itu ada 9. Min ila, an ala, firba, ba'kah lam. Yakni kasroh menjadi ciri dari i'rab jar, bertempatan pada 3 tempat, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, dan jamak muannas salim. Huruf ya, sebagaimana telah disinggung pada bagian-bagian terdahulu, ciri yang kedua dan seterusnya dari masing-masing i'rab adalah sebagai pengganti atau badal dari ciri utama atau pertama. Huruf ya sebagai badal dari tanda kasroh dari i'rab jar berada di 3 tempat, yaitu asmaul khamsah, isim tasniyah, dan jamak mudzakkar salim. Harkat fathah, ciri ini khusus bertempat di isim ghairu munsharif. Adapun yang disebut isim ghairu munsharif adalah kata benda yang tidak bisa menerima tanwin. Lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Zahabtu ila masajida. Alamatun nasbi, tanda-tanda nasab. I'rab nasab mempunyai 5 tanda, yaitu fathah sebagai tanda asli, sedangkan alif, kasroh, ya dan nun yang dihilangkan sebagai pengganti fathah. Yang pertama itu fathah. Fathah menjadi tanda bagi i'rab nasab berada pada 3 tempat, yaitu isim mufrad. Pada isim mufrad, baik yang menerima, yaitu yang menerima tanwin, ataupun ghairu munharif yang tidak menerima tanwin. Contoh, wa iza wa'adana Musa. Ya menjadi tanda i'rab bagi i'rab nasab. Ya ini berada pada 2 tempat, yaitu pada isim tasniyah. Lalu yang kedua pada jamak mudzakkar salim. Yang ketiga yaitu alif. Alif menjadi tanda bagi i'rab nasab pada asma'us sittah. Yang keempat kasroh. Kasroh menjadi tanda bagi i'rab nasab sebagai pengganti fathah pada jamak muannas salim. Hazaf nun. Nun yang dibuang menjadi tanda bagi i'rab nasab pada fi'il yang dirafa'kan dengan nun tetap. Alamatul jazmi. I'rab jazam mempunyai 3 tanda, yaitu sukun, hazaf, dan hazaf nun. Sukun menjadi tanda i'rab jazam pada fi'il mudhari as-shahih misal lam yalid wa lam yulad. Al-hazfu membuang huruf ilat bagi i'rab jazam pada fi'il mudhari. Contoh, lam yakhsha ilallah. Hazaf nun membuang nun yang berada di af'alul khamsah. Contoh, lam yaf'al, lam yaf'al. Tanda-tanda jar.
khafad atau jar terdapat 3 tanda. Yang pertama kasrah, ya, dan fathah. Yang pertama yaitu kasrah. Kasrah menjadi tanda jar. Adapun kasrah disebut juga dengan kata kasrah zahir. Ia menjadi ciri untuk i'rab jar pada 3 tempat, yaitu isim mufrad munsharif, jamak taksir munsharif, jamak muannas salim. Ya, adapun tanda ya, maka ia menjadi tanda bagi jar pada 3 tempat. Yang pertama asmaul sittah. Tempat yang pertama bagi ya menjadi i'rab yaitu asmaul khamsah. Yang kedua isim tasniyah. Yang ketiga jamak muannas salim. Fathah. Adapun i'rab khafad atau i'rab jar dengan tanda fathah terdapat pada isim ghairu munsharif. Contohnya, buah ini untuk Fatimah. Hadhil fakihah li Fatimah. Pengertian dari jumlah tasniyah adalah kalimat yang didahului oleh isim dan isim. Setiap isim yang berada di awal kalimat tersebut dinamakan mubtada dan bagian yang melengkapinya dinamakan khobar, yang mana hukumnya dalam i'rab harus mengikuti kepada mubtada. Jadi dia harus berhubungan antara mubtada dan khobarnya, ya teman-teman. Mubtada adalah setiap isim yang dimulai pada awal kalimat baik didahului oleh istifham. Contoh didahului oleh nafyu. Tamu itu tidak datang. Maqadamal daif. Contoh isim yang didahului oleh kata tanya. Ana haja Ali. Apakah yang lulus adalah Ali? Dan hukum isim yang dimulai pada awal kalimat adalah marfu'. Dibaca akhir mubtada tersebut katanya dengan harokat dhammah, kecuali apabila isim tersebut didahului oleh huruf jar, tambahan, atau yang menyerupainya, maka hukumnya secara lafaznya adalah majrur, namun kedudukannya dalam kalimat tetaplah marfu'. Macam-macam mubtada. Apabila dilihat dari khobarnya, maka mubtada terbagi menjadi 2, yaitu mubtada yang mempunyai khobar. Contohnya Muhammad mubtasim, dan mubtada yang tidak mempunyai khobar akan tapi isim marfu' yang menempati posisi dari khobar. Contohnya Anam aktif. Apakah bayi telah tidur? Mubtada yang memiliki khobar haruslah terdiri dari isim sharih atau zahir, ataupun yang telah ditakwilkan menjadi masdar yang sharih. Sedangkan mubtada yang tidak memiliki khobar tidak boleh mentakwilkannya, dan penggunaannya haruslah selalu disertai dengan nafyu atau istifham. Murakkab wasfi. Murakkab wasfi adalah susunan yang terdiri dari sifat dan mausuf. Aku memuliakan murid yang rajin. Pada contoh di atas, at-tilmizu adalah mausuf yang diberi sifat, dan al-mujtahidun adalah sifat. Af'alul muqarrabah. Af'alul muqarrabah terbagi menjadi 3, yaitu af'alul muqarrabah, yaitu suatu yang digunakan untuk menunjukkan dekatnya khabar. Lalu af'alul syuru', yaitu suatu yang digunakan untuk menunjukkan dimulainya suatu pekerjaan ataupun aktivitas. Yang ketiga af'alur raja', yaitu suatu yang digunakan untuk menunjukkan atas harapan khabar itu terjadi. Ketentuan af'alul
muqarrabah. Yang pertama, khobarnya harus berbentuk fi'il mudhari' yang terletak di akhir jumlah kalimat, tidak boleh di awal kalimat. Kedua, wajib meletakkan huruf an sebelum khobar. Yang ketiga, sebaliknya pada af'alus syuru' khobar tidak boleh menggunakan huruf an. Yang keempat, untuk lafaz ausak atau asa boleh menggunakan atau meletakkan huruf an. Huruf yang serupa dengan laisa. Yang pertama ada in, yang mana in terdapat dua syarat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang disebutkan sebelumnya. Isimnya bisa berbentuk nakirah ataupun ma'rifah. Lalu ada lata. Terdapat dua syarat, yaitu isim dan khobarnya harus menggunakan lafaz waqfu. Isim atau khobarnya harus dilafazkan atau dihazafkan. Namun pada umumnya yang dihazafkan itu adalah isimnya. Lalu ada la. Terdapat dua syarat, yaitu harus memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada ma. Isim dan khobarnya harus nakirah. Selanjutnya ada ma. Terdapat syarat, yaitu khobarnya tidak boleh mendahului isimnya. Ma'mul khobarnya tidak boleh mendahului khobarnya, kecuali jika ma'mulnya itu adalah zaraf atau jar majrur. Tidak boleh disertai oleh in. Khobarnya tidak boleh ada illa. Baiklah teman-teman, mungkin sekian dulu dari saya. Syukran ala istimaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.